Perdebatan sengit muncul mengenai sejarah Gajah Mada Kerajaan Majapahit setelah klaim bahwa ia seorang muslim dengan nama asli Gajah Mada diunggah seorang netizen. Klaim ini berdasarkan penelitian dalam buku Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Dalam gemerlap perdebatan sejarah, seringkali ada sosok yang terlupakan di tengah sorotan yang menggila. Dalam perdebatan antara Gajah Mada dan Gajah Mada, tampaknya kita melewatkan sosok penting, Ali Nurul Alam. Namun, siapa sebenarnya dia? Sejarah mencatat bahwa Ali Nurul Alam adalah orang kedua yang menyandang nama Gajah Mada. Namun, nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kecuali bagi mereka yang memiliki hubungan dengan keturunan para Said, Habib, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Penelusuran dilakukan oleh Detikcom, dan nama Ali Nurul Alam muncul dalam buku Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon karya PS Sulendraningrat, sebuah catatan sejarah resmi Kesultanan Cirebon. Namanya juga tercantum dalam himpunan Nasab Al-Alawiyin dari Nakobatul Asrof Al-Kubro, sebuah lembaga penelitian sejarah dan silsilah Alawiyin. Dikisahkan bahwa Ali Nurul Alam adalah kakek dari Sunan Gunung Jati, yang nama lengkapnya adalah Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Said Ali Nurul Alam. Menariknya, Ali Nurul Alam ini memiliki latar belakang yang cukup mencengangkan. Babat Cirebon menyatakan bahwa orang tua dan kakek Sunan Gunung Jati bukanlah berasal dari Jawa, melainkan dari kota lain seperti Jidah dan Campa. Namun, yang membuat cerita semakin menarik adalah perbandingan data sejarah yang disusun oleh Christopher Buyer melalui website The Royal Ark. Buyer menyebutkan bahwa Jidah yang dimaksud sebenarnya adalah Jidah Riayat Sa'adat Us-Salam, ibu kota Imperium Cermin yang meliputi Aceh, Kelantan, termasuk Patani di Thailand Selatan, dan Champa di Vietnam Selatan. Ali Nurul Alam ternyata juga tercatat dalam silsilah Kesultanan Kelantan yang ditulis ulang oleh Christopher Buyer. Dia adalah putra dari Sayyid Husain Jumadil Kubro, ulama besar keturunan Rasulullah yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara dan dimakamkan di Mojokerto. Dan yang menarik, Buyer menuliskan bahwa Ali Nurul Alam juga dikenal dengan nama alias atau gelar Pate Arya Gajah Mada, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kelantan Majapahit II dari tahun 1432 hingga 1467. Cerita ini membawa kita pada pemahaman baru tentang langkah yang diambil oleh Mahapati Gajah Mada, Ali Nurul Alam, dengan nama alias Pate Arya Gajah Mada, mungkin adalah pilihan yang masuk akal bagi Gajah Mada untuk mendelegasikan kekuasaan, terutama mengingat wilayah Kelantan dan Campa yang jauh dari Trowulan, ibu kota Majapahit. Fakta bahwa sebagian wilayah Majapahit bagian timur laut memiliki pengaruh Islam mungkin juga menjawab sebagian pertanyaan tentang keberadaan koin bertulisan Arab di era Majapahit. Informasi ini juga telah diulas oleh media Malaysia, seperti Utusan Malaysia, yang menyebutkan bahwa Ali Nurul Alam wafat di Campa pada tahun 1467. Jadi, daripada terus terjebak dalam perdebatan antara Gajah Mada dan Gajah Mada, mungkin sudah saatnya para sejarawan membuka kembali lembaran sejarah dan menjelaskan kepada publik, siapa sebenarnya Ali Nurul Alam, seorang muslim yang menyandang nama kedua sebagai Gajah Mada, dan mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam sejarah daripada yang kita kira. Sebuah cerita menarik dari masa lalu kembali mencuat ke permukaan saat wajah pada celengan kuno yang merupakan peninggalan Majapahit diubah menjadi wajah Gajah Mada oleh Muhammad Yamin pada tahun 1945. Namun, apa yang membuat perubahan ini menarik adalah tudingan bahwa Gajah Mada sekarang beragama Islam dan dikenal dengan nama Gajah Mada, sebuah fenomena yang viral di media sosial. Dalam pandangan Daud Aris Tanudirjo, seorang arkeolog dari Universitas Gajah Mada, transformasi ini adalah bagian dari kepentingan Yamin untuk mempermudah visualisasi Gajah Mada melalui miniatur tanah liat. Namun, spekulasi tentang agama Gajah Mada menjadi sorotan utama yang menarik perhatian banyak orang. Perdebatan seputar agama Gajah Mada membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam tentang sejarah Majapahit itu sendiri. Meskipun banyak yang mengklaim bahwa Majapahit adalah kerajaan Islam, bukti-bukti sejarah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks, mulai dari penemuan koin Majapahit yang bertulis syahadat hingga nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang menyatakan bahwa dia adalah seorang kadi kerajaan Majapahit, serta lambang Majapahit berupa matahari dengan tulisan Arab, memberikan indikasi bahwa Islam memiliki keberadaan yang signifikan dalam kerajaan ini. Bukti lain tentang kehadiran Islam dapat ditemukan dalam pemakaman Islam kuno di Desa Tralaya,
Trowulan, Mojokerto, yang merujuk pada tahun 1203 dan 1533 Saka, 1281 dan 1611 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Islam telah dianut oleh sebagian penduduk Majapahit, terutama pada masa kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa interpretasi sejarah seringkali dipengaruhi oleh konteks politik dan identitas. Menurut Daud, klaim bahwa seluruh Majapahit adalah kerajaan Islam bisa menjadi upaya untuk memperkuat legitimasi politik dan identitas tertentu. Sejarah Majapahit sebenarnya mencerminkan keberagaman, di mana Hindu dan Islam dapat hidup berdampingan. Dalam konteks kontemporer, media sosial seringkali menjadi wadah bagi penyebaran interpretasi sejarah yang menyederhanakan kompleksitasnya. Namun, penting untuk tetap mempertahankan kritikalitas dan memperhatikan bukti-bukti yang kuat dalam menafsirkan sejarah. Dengan demikian, cerita tentang Gajah Mada dan Majapahit mengingatkan kita akan pentingnya melihat sejarah dengan cermat, menghindari kesederhanaan yang mengaburkan kerumitan yang sebenarnya, dan tetap waspada terhadap manipulasi politik dan identitas dalam narasi sejarah. Perdebatan sengit mengenai sejarah dan nama Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit yang legendaris. Semuanya bermula dari unggahan seorang netizen yang mengklaim bahwa tokoh tersebut sebenarnya seorang Muslim dan memiliki nama asli Gajah Mada. Klaim ini didasarkan pada sebuah penelitian yang disebutkan dalam buku berjudul Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Dilaporkan dari liputan6.com, penerbit buku tersebut, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, LHKP, Pengurus Daerah Muhammadiyah, PDM, Kota Yogyakarta, membantah bahwa mereka terlibat dalam penerbitan buku tersebut. Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ashad Kusumajaya, menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki keterlibatan dalam isi buku tersebut, melainkan hanya memberikan kajian. Ashad menekankan bahwa yang penting bukanlah latar belakang agama Gajah Mada, tetapi proses intelektual yang dilakukan oleh penulisnya, Herman Sinung Janutama. Herman, selaku penulis, dikenal sering melakukan penelitian untuk mengungkap sejarah yang masih tersembunyi. Dalam penulisan buku ini, Herman juga melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber sebagai pembanding. Namun, perdebatan semakin memanas ketika Ashad menyimpulkan bahwa buku yang menjadi pusat perdebatan di media sosial ternyata berbeda dengan buku aslinya. Buku yang diterbitkan oleh LHKP sebenarnya tidak berjudul Gajah Mada, melainkan menggambarkan sosok bernama Gajah Ahmada atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Mada. Kesalahan penulisan nama ini diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan editor dalam sastra Jawa dan Sanskerta. Kisah ini membawa kita pada refleksi tentang pentingnya penelitian yang cermat dalam menelusuri sejarah, serta perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan dan menyebarkan informasi. Perdebatan seputar Gajah Mada tidak hanya mengungkap kesalahan dalam penulisan, tetapi juga menyoroti kompleksitas dalam menyusun narasi sejarah yang akurat dan menghindari penafsiran yang terlalu berlebihan. Ketika kita memasuki lorong-lorong sejarah, seringkali kita menemukan cerita-cerita yang menggetarkan hati. Salah satunya adalah kisah Gajah Mada, yang perjalanan hidupnya penuh dengan keberanian dan pengabdian. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai awal kehidupan Gajah Mada. Yang pasti, ia dilahirkan sebagai seorang biasa, namun karir gemilangnya mulai bersinar saat ia menjabat sebagai Bekel Bayangkara, kepala pasukan pengawal raja, pada masa pemerintahan Prabu Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Menurut para raton, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara dari pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti, salah seorang Dharmaputra yang memiliki kedudukan istimewa di istana sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa atas pengabdiannya, Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan pada tahun 1319. Kemudian, 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai Patih Kahuripan, Gajah Mada menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Patih di Daha atau Kediri. Langkah ini membawanya masuk ke strata sosial elitis di Istana Majapahit pada saat itu. Selain keberaniannya dalam medan perang, Gajah Mada juga digambarkan sebagai sosok yang mengesankan, berbicara dengan tegas, jujur, dan memiliki pikiran yang sehat. Setelah mangkatnya Jayanagara, Arya Tadah, yang merupakan Patih Amangkubumi, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanagara. Gayatri kemudian menunjuk Gajah Mada dari Daha atau Kediri sebagai pengganti Arya Tadah. Namun, Gajah Mada tidak langsung menerima tawaran tersebut. Sebagai gantinya,
Ia ingin membuktikan jasanya pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu memberontak. Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, Gajah Mada akhirnya diangkat secara resmi sebagai Pati Amangkubumi pada tahun 1334, menggantikan Arya Tadah yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Dalam perjalanan hidupnya, Gajah Mada menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, ia berhasil menaklukkan setiap rintangan yang menghadangnya, dan akhirnya menempatinya di puncak kekuasaan sebagai Pati Amangkubumi, salah satu jabatan tertinggi di Majapahit pada zamannya. Kisah Gajah Mada tidak hanya memberikan inspirasi bagi generasi masa lalu, tetapi juga untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, kita semua dapat meraih puncak kesuksesan dalam kehidupan kita.